bilangan-bilangan real gitu. Sedemikian rupa sehingga beberapa syarat dipenuhi gitu. Nah, nama lengkap untuk suatu ruang vektor real itu adalah suatu ruang vektor di atas lapangan real. Jadi R itu dalam bahasa aljabar abstrak disebut sebagai lapangan gitu ya. Jadi mungkin saya pindah saja dulu ya. Jadi mungkin kita bikin kesepakatan dulu ya, kesepakatan dulu. Jadi setelah kesepakatan ini nanti kalau saya sebutkan himpunan itu Anda sudah tahu maksudnya. Gini ya. Jadi nanti himpunan yang beranggotakan semua bilangan real itu kita tulis sebagai R gini. Terus kemudian himpunan yang beranggotakan semua bilangan kompleks kita tulis sebagai C seperti itu. Sehingga kalau jadi di dalam aljabar abstrak R dan C ini termasuk struktur aljabar yang disebut sebagai lapangan atau field gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian nanti kalau saya sebut sebagai lapangan itu berarti bisa R bisa C gitu ya. Oke, jadi lapangan real itu artinya bahwa himpunan semua skalar atau bilangan real. Lapangan kompleks itu artinya bahwa himpunan semua bilangan kompleks. Yang maksud adalah C ini gitu ya. Nah, kalau kita sebut sebagai suatu ruang vektor real, ya itu artinya bahwa suatu ruang vektor yang perkalian dengan skalarnya itu berupa bilangan real. Dan nama lengkapnya begini. Jadi kalau suatu ruang vektor real itu sering juga disebut atau lebih tepatnya disebut ya, sekali lagi lebih tepatnya disebut suatu ruang vektor di atas lapangan R ini. Jadi lapangan itu sebagai skalarnya itu ya gitu. Jelas ya. Nah, ada juga suatu ruang vektor kompleks itu. Adalah suatu himpunan yang disertai dengan penjumlahan. Ya, di dalam himpunan itu kita sepakati atau kita temukan suatu konsep penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ya, yang berupa bilangan-bilangan kompleks itu. Sedemikian sehingga memenuhi beberapa syarat. Jadi itu ruang vektor kompleks. Ya, nah nama lengkapnya begini. Jadi lebih tepatnya suatu ruang vektor kompleks itu disebut suatu ruang vektor di atas lapangan kompleks atau C. Gitu. Ya, jadi itu lebih tepatnya semacam itu. Artinya bahwa di atas tadi ada perkalian dengan skalar ya. Nah, skalar itu berupa bilangan-bilangan kompleks. Itu disebut sebagai ruang vektor kompleks. Nah, agar kita bisa membahas ya secara bersamaan, maka saya akan mencoba bikin kesepakatan dengan Anda sekalian. Saya akan menggunakan simbol F itu nanti bisa mewakili R atau C, bergantung pada konteksnya. Gitu. Jadi kalau saya membicarakan suatu sifat dan sifat itu menyangkut R dan C sekaligus, sifat itu berlaku atau syarat itu berlaku untuk R dan C, maka saya akan sebut sebagai F. Gitu. Cukup jelas ya. Jadi saya tidak perlu membahas atau membicarakan satu persatu kalau semacam itu. Saya cukup bahwa kita menggunakan simbol F itu, bahwa F itu bisa R ataupun C, ya bergantung pada keperluan gitu. Jelas ya. Tapi kalau nanti kita sifat itu hanya berlaku pada R, ya saya akan sebut R gitu. Dan kalau sifat itu bergantung pada C, saya akan sebut C. Tapi kalau sifat yang kita bicarakan itu berlaku untuk R dan C, maka akan saya tulis sebagai F. Gitu ya, cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Good. Saya akan mulai dari definisi secara umum ya. Jadi contohnya ini ya. Jadi saya menggunakan suatu ruang vektor di atas lapangan F. Itu artinya bahwa definisi ini berlaku untuk F yang R yang real maupun untuk R yang C yang kompleks. Ya, oke. Suatu ruang vektor di atas F atau di atas lapangan F ya, adalah suatu himpunan V, sembarang himpunan yang di dalamnya terdapat suatu operasi penjumlahan plus gitu ya. Nah, operasi penjumlahan itu bisa dituliskan sebagai pemetaan semacam ini. Jadi untuk setiap pasang V, setiap pasang anggota V besar tadi, yakni V misalnya V dan V aksen, maka didapatkan V plus V aksen. Ya, sedemikian sehingga V plus V aksen itu ada di V. Itu operasi penjumlahan, ya. Dan juga di dalam itu ada operasi perkalian dengan skalar gitu.
Ya, dibayangkan sebagai pemetaan untuk setiap alfa anggota F dan V itu anggota V besar, itu didapatkan alfa V. Jadi ini dibaca sebagai perkalian V dengan skalar alfa. Ya, perkalian V dengan skalar alfa. Nah, dengan alfa anggota F, V anggota V besar, dan ini hasilnya ini alfa V itu harus merupakan anggota V. Ya. Jadi itu konsep penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang ada di V. Nah, untuk disebut sebagai ruang vektor, maka penjumlahan dan perkalian dengan skalar ini harus memenuhi 8 sifat ini gitu. Ya, harus memenuhi 8 sifat ini. Jadi yang pertama penjumlahan ya itu harus bersifat komutatif gitu. Harus bisa bersifat komutatif. Jadi bahwa kalau kita punya dua buah V dan V aksen, kita punya V dan V aksen ya, anggota V besar sembarang, maka harus berlaku itu bahwa V ditambah dengan V aksen ya, itu harus sama dengan V aksen ditambah dengan V. Jelas ya, saya rasa. Jadi artinya bahwa urutan penjumlahan itu tidak penting ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penjumlahan itu bersifat asosiatif. Jadi kalau kita memiliki sembarang tiga anggota V, ya misalnya V aksen, V double aksen, itu maka berlaku ini V ditambah V aksen baru dijumlahkan dengan V double aksen, itu hasilnya akan sama dengan V dijumlahkan dengan V aksen dan V double aksen yang sebelumnya dijumlahkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini dengan kata lain bahwa kurung itu tidak penting gitu. Jadi mau dijumlahkan terlebih dulu yang mana itu tidak ada masalah, sama saja hasilnya. Oke, jadi penjumlahan harus bersifat komutatif. Nah, kemudian di dalam V itu harus ditemukan suatu anggota, saya sebut sebagai theta. Ya, anggota ini sangat istimewa di V, karena sebab ini theta itu kalau dijumlahkan dengan sembarang anggota V, itu hasilnya adalah V itu sendiri. Hasilnya adalah V itu sendiri. Jadi bahwa theta itu tidak mengubah V gitu. Jadi theta itu ditambahkan dengan V yang manapun anggota V besar, hasilnya ya tetap V itu. Ya, yaitu theta. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk setiap V anggota V besar, selalu akan ditemukan suatu V bar yang juga anggota V besar, sedemikian sehingga jumlahan antara V dan V besar itu hasilnya adalah theta tadi. Ya, theta yang kita temukan disepakati di 3 itu ya. Nah, unsur V bar itu disebut sebagai lawan bagi V. Jadi untuk setiap V selalu akan ada lawannya. Jadi setiap anggota V akan memiliki lawan gitu. Ya. Dan lawan bagi V akan kita tulis sebagai minus V. Ya, gitu. Good. Yang kelima, syarat yang kelima, ini menyangkut perkalian dengan skalar ya. Jadi kalau saya ambil sembarang V anggota V besar dan sembarang 2 skalar, alfa dan beta anggota F, maka berlaku sifat ini. Jadi alfa beta dikalikan V itu sama dengan alfa dikalikan dengan beta V. Jelas ya, jadi nggak ada masalah ya mana yang terlebih dahulu dikalikan. Jadi alfa dikalikan dengan beta sendiri, itu juga merupakan skalar, lalu dikalikan dengan V. Hasilnya akan sama saja dengan perkalian V dengan skalar beta, lalu dikalikan lagi dengan skalar alfa. Ya. Kemudian yang keenam, jadi untuk setiap V, anggota V besar, dan untuk sembarang 2 anggota F atau skalar, itu berlaku bahwa ini. Jadi alfa ditambah beta, ya, jadi alfa skalar, beta skalar, alfa ditambah beta juga skalar. Jadi perkalian V dengan skalar alfa plus beta, itu hasilnya adalah jumlahan antara V dikalikan dengan alfa, ditambah dengan V dikalikan dengan beta. Ya. Kemudian yang ketujuh, sifat yang ketujuh, ya, jadi V untuk setiap V dan V aksen anggota V besar dan sembarang alfa anggota F, ya, itu berlaku ini. Jadi perkalian V ditambah V aksen dengan skalar alfa itu sama dengan jumlahan antara perkalian V dengan skalar alfa dan perkalian V aksen dengan skalar alfa. Ya. Oke. Yang terakhir, sifat yang terakhir yang harus dipenuhi, bahwa untuk sembarang V anggota V besar, maka V itu jika dikalikan dengan bilangan 1, jadi di C maupun di R itu ada bilangan 1 ya, gitu, maka hasilnya adalah V itu sendiri. Nah itu.
Jadi apabila kita mempunyai sebuah himpunan V besar ini, dan di dalam V besar itu kita temukan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar, ya, maka kita mendapatkan bahwa V itu disertai dengan kedua operasi itu merupakan ruang vektor di atas F gitu. Ya, kalau F itu C, maka kita sebut sebagai ruang vektor kompleks. Kalau F itu R, ya, real, maka kita sebut sebagai ruang vektor real. Tuh, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Bagaimana? Putus-putus ya? Bagaimana? Silakan. Oh begitu, ya. Gimana? Yang lain juga sudah dapat ya? ini hanya sekedar mengulang, jadi nggak detail ya. Nanti kita segera masuk ke konsep apa namanya basis ya, gitu. Ya, oke, good. Gitu ya. Jadi ini hanya mengulang, mungkin agar lebih jelas ya. Nah kemudian apa namanya setiap anggota ruang vektor kita sebut sebagai vektor, meskipun bentuknya nanti ya macam-macam gitu ya. Jadi kemudian vektor theta tadi yang memiliki posisi yang khas tadi disebut sebagai apa namanya vektor 0 gitu. Jadi nanti vektor 0 kita tuliskan sebagai theta gitu ya. Good. Nah kemudian suatu ruang vektor V dengan penjumlahan plus dan di atas F itu nanti akan kita tulis sebagai V plus F gitu. Jadi nanti ketemu ini maksudnya adalah ruang vektor ya dengan penjumlahan plus dan perkalian dengan skalarnya F gitu ya. Good. Nah kemudian ini contoh ya, beberapa contoh yang nanti relevan gitu ya. Jadi kalau yang saya sebutkan di atas ini konsepnya, abstraksinya gitu ya. Nah kemudian tentu ada realisasi dari konsep abstrak itu. Jelas ya, saya rasa gitu ya. Jadi ini posisi yang penting ya. Jadi apa namanya yang di atas itu nanti juga begitu di dalam konteks ruang Hilbert juga begitu. Jadi ada konsep abstraknya gitu. Nah kemudian konsep abstraknya itu ada realisasinya. Ya, jadi contoh itu sebagai realisasi dari konsep abstrak itu. Nah ini realisasinya contoh ya. Nah, bagi yang belum terbiasa dengan cara berpikir semacam ini, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa apa namanya ada ruang vektor V. Ya, itu dalam kasus ini ya, contohnya adalah V itu adalah himpunan yang beranggotakan semua fungsi bernilai kompleks gitu. Ya, C ya dari R menuju C. Jadi bahwa artinya bahwa FRC itu isinya adalah fungsi-fungsi gitu ya. Fungsi-fungsi apa namanya yang domainnya ada di R, range-nya itu ada di C gitu. Jelas ya, saya rasa. Nah, di dalam ruang vektor, di dalam himpunan semacam itu, kita bisa menemukan perkalian dengan skalar, penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Jadi yang pertama ini ya, jadi kalau saya punya C dan V, ya, ke anggota FRC itu kita jumlahkan, penjumlahannya seperti ini. Jadi dihasilkan sebuah fungsi baru, yakni C plus V, yang nilainya di titik X, itu adalah jumlahan antara nilai C di titik X dan V di titik X. Cukup jelas ya? Dan itu berlaku untuk semua X anggota R. Kemudian yang kedua, bahwa ada perkalian dengan skalar. Ya, jadi kalau saya punya sembarang si anggota suatu fungsi, maka fungsi itu saya kalikan dengan skalar, hasilnya adalah fungsi alfa psi gitu. Ya, ini suatu fungsi yang nilainya di titik X itu adalah perkalian antara nilai psi di titik X dengan alfa. Ya, ini perkalian. Dan penjumlahan fungsi dengan fungsi yang lain ya. Nah dengan kedua operasi itu
ini merupakan suatu ruang vektor gitu. Sebab ini tadi, jadi dalam hal itu Anda bisa buktikan bahwa 8 sifat atau syarat tadi dipenuhi gitu. Nah, di dalam hal ini vektor nolnya berupa fungsi nol. Ya, jadi theta 0 jadi suatu fungsi yang nilainya di setiap titik x itu sama dengan 0. Kemudian lawan dari suatu fungsi psi itu adalah minus psi. Dan minus psi itu adalah suatu fungsi yang nilainya di titik x adalah minus dari nilai fungsi psi di titik x gitu. Dan itu berlaku untuk setiap x anggota R gitu. Ya. Oke, nah ini dengan Anda bisa tunjukkan ya bahwa 8 sifat itu semuanya berlaku gitu. Ya, semuanya berlaku. Nah, lihat di sini bahwa ini contoh ya suatu ruang vektor yang anggota-anggotanya itu fungsi-fungsi gitu. Jadi dalam hal ini fungsi-fungsi itu adalah vektor karena anggota ruang vektor gitu. Ini konkretnya ya contoh ya, salah satu contoh realisasi dari konsep abstrak tadi ya. Kemudian contoh yang kedua itu ini nanti ya yang saya bicarakan ini nanti memang ada kaitannya dengan apa namanya mekanika kuantum yang kita bicarakan ya. Jadi realisasi apa namanya atau wakilan diskrit maupun wakilan kontinu ya yang akan kita bicarakan apa namanya di waktu mendatang ya. Ini saya sengaja saya ungkapkan biar ya jadi itu. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya nih, apa namanya, barisan. Jadi BF itu adalah himpunan yang beranggotakan semua barisan infinite yang bersukukan Fn ini kita menemukan dua operasi tadi, penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Mirip dengan apa yang ada di BF tadi. Ya. Nah, maka oleh karena itu Fn disertai dengan penjumlahan seperti ini dan perkalian dengan skalar F itu merupakan suatu ruang vektor di atas F. Oke. Nah, vektor nolnya adalah barisan nol, barisan yang bersukukan bilangan-bilangan nol itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kita punya Z barisan n buat bilangan kompleks anggota F semacam ini, maka lawannya adalah minusnya masing-masing. Nah, ini juga berlaku baik untuk F sama dengan C maupun F sama dengan R gitu. Oke, konsep yang penting yang tidak kalah ya dengan yang lain itu adalah subruang vektor ya, subruang vektor. Nah, dalam suatu ruang vektor ya ada suatu subhimpunan B ya. Jadi subruang vektor adalah suatu subhimpunan atau himpunan bagian di V, sebut saja V gitu ya, yang memenuhi dua syarat ini. Jadi nanti kalau Anda apa istilahnya mengkarakterisasi ya, jadi
sebagai indikator bahwa suatu subhimpunan atau himpunan bagian di suatu ruang vektor itu merupakan sub ruang vektor, itu cukup dua hal ini ya. Jadi penjumlahan antara anggota V itu tetap ada di V, tidak keluar dari V ya. Kemudian perkalian setiap anggota V dengan skalar itu ada di V. Oke. Nah kemudian ini contoh ya, contoh. Jadi kalau kita bicara tadi di himpunan fungsi-fungsi tadi gitu ya, atau secara umum ya, ini penting ya. Jadi di dalam sebuah ruang vektor, maka vektor 0 ya, dan dengan vektor nolnya itu adalah theta gitu ya, maka ini subhimpunan yang hanya beranggotakan vektor 0 dan V itu sendiri itu merupakan sub ruang vektor di dalam ruang vektor itu ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, jadi kalau saya ambil ruang vektor ini tadi yang beranggotakan semua fungsi kompleks ya, fungsi yang bernilai kompleks pada garis real ya, saya pilih vektor-vektor fungsi-fungsi yang ini, yang kontinu. Ya, jadi C0RC, jadi itulah subhimpunan di FRC yang beranggotakan semua fungsi yang kontinu. Kontinu maksudnya di semua titik pada R ya. Ya, maka itu merupakan sub ruang vektor. Jadi bisa ditunjukkan nih sebabnya kalau kita punya dua buah fungsi yang kontinu dijumlahkan, hasilnya merupakan fungsi yang kontinu. Artinya kalau Psi dan V itu anggota C0RC, maka Psi ditambah V itu juga merupakan anggota C0RC. Jelas ya. Nah kemudian yang kedua, kalau kita punya fungsi yang kontinu, anggota C0RC dikalikan dengan sembarang skalar, maka hasilnya juga merupakan fungsi yang kontinu. Ya, artinya bahwa perkalian Psi dengan alfa itu juga merupakan anggota C0RC. Lihat di sini bahwa kedua syarat ini dipenuhi, oleh karena itu nanti C0RC itu merupakan sub ruang vektor di FRC, plus, C ini. Cukup jelas ya, saya rasa. Kemudian di dalam himpunan semua barisan infinite tadi, kita pilih barisan yang konvergen. Saya tulis sebagai CF ya, jadi CF itu subset subhimpunan di BF. Ya, ini yang beranggotakan semua barisan yang konvergen. Ya, limitnya sembarang, terserah gitu ya. Nah, CF ini merupakan subruang vektor di BF. Sebab ini berlaku ya. Jadi kalau kita punya dua buah barisan yang konvergen, kita jumlahkan dengan cara semacam ini, hasilnya adalah barisan yang konvergen. Jadi hasilnya adalah barisan yang konvergen. Demikian juga kalau saya punya sebuah barisan yang konvergen dan sembarang skalar, ya, oh ini mestinya F ya. Jadi ini mestinya F ya. Jadi alfanya itu anggota F ya. Ini salah ya, saya koreksi. Ya, maka perkalian Z dengan alfa ya itu juga merupakan anggota ini CF itu. Ya, artinya bahwa perkalian suatu barisan konvergen dengan sembarang skalar F itu juga merupakan barisan yang konvergen. Nah, karena dua syarat yang dipenuhi, maka CF itu merupakan barisan yang merupakan subruang vektor. Nah, nanti menariknya adalah ketika kita membahas lebih khusus lagi adalah barisan L kuadrat ya. Jadi nanti ada di sini yang menarik lagi gitu ya. Jadi sebagai contoh mungkin ya. Jadi catatan ya, nanti akan ada yang menarik terkait dengan mekanika kuantum. Itu apa? Ini yang saya sebut sebagai L kuadrat itu. Ya, jadi ya. Yang tahu apa itu L kuadrat? Jadi L kuadrat itu tentu nanti subset ya, subset di BF ini, ya, subset di BF, atau mungkin subset di CF gitu, jelas ya, subset di CF. Ada yang tahu nih? Ini sub ruang vektor juga di dalam BF ini, atau sub ruang vektor di CF gitu. Ada yang pernah mendengar istilah L kuadrat? Ini sangat penting sekali di dalam mekanika kuantum ya. Halo?
Ada yang tahu L kuadrat? Square summable ya. Jadi ini kita bicara barisan ya, bukan fungsi ya. Jadi barisan ya. Jadi ini tulis lengkapnya. Jadi inilah yang beranggota semua ini ya. Saya tulis Z ya, sekaligus saya tulis ini aja. Mungkin ini ya. Tulis seperti ini. Yang square summable otomatis konvergen ya. Tapi yang konvergen belum tentu square summable gitu ya. Jadi kalau itu kita bisa tulis seperti ini, sedemikian rupa sehingga itu jadi sigma, jadi pakai sigma ya, saya tulis biar lengkap ya, jadi ini sigma ya, dari 0, jadi saya pakai n aja, pakai i saja, i dari 0 dari 1 sampai dengan infinity. Ya, jadi ini modul nilai mutlak atau modulus ya, tepatnya modulus Z ya, dikuadratkan ya, dikuadratkan lalu jumlahkan. Ini Z-nya ZI ya, ZI ya, ini kurang dari infinite ya. Jadi ini nanti akan sangat berperan kalau kita membicarakan mekanika kuantum dalam wakilan diskrit ya. Jadi akan muncul ini ya. Dalam wakilan ketika kita memilih basis yang diskrit, basis yang countable ya, maka kemudian ruang Hilbertnya terrealisasi dalam seperti ini. Nanti yang akan kita bicarakan tentu termasuk ini ya. Kemudian ada juga yang apa namanya continue, jadi wakilan continue berupa wakilan posisi dan wakilan ini ya. Oke, ini contoh ya, ini itu juga merupakan sub ruang vektor di CF tadi. CF sub ruang vektor di BF gitu. Oleh karena itu L kuadrat juga merupakan sub ruang vektor di BF. Oke, nah kemudian yang berikutnya contoh yang bukan merupakan sub ruang vektor ya. Jadi ini kalau saya punyai apa namanya suatu ruang vektor ya, kemudian kita ambil sembarang skalar, ruang vektornya tadi f pangkat n tadi sebagai ruang vektornya. Kemudian kita pilih suatu skalar beta yang tidak sama dengan 0. Kemudian fn betanya, fn beta itu adalah sub himpunan di dalam f pangkat n. Ya, ini himpunan yang beranggotakan semua anggota f pangkat n dengan zn itu sama dengan beta itu. Beta tidak sama dengan 0. Ya. Jadi ini bukan merupakan sub ruang vektor. Alasannya di sini ya, kalau kita mempunyai dua anggota apa namanya fn beta, yakni z dan z aksen, lihat ya di ujung ini ada beta karena tadi jadi bahwa ini zn itu harus sama dengan beta. Nah, ini kalau saya jumlahkan z dan z aksen ya, maka hasilnya tadi jadi z1 plus z1 aksen, z2 plus z2 aksen, terus sampai dengan beta ditambah beta, hasilnya 2 beta. Nah, ini tentu bukan anggota fn beta. Ya, sampai di sini aja sudah cukup untuk mengatakan bahwa apa namanya fn beta ini bukan merupakan sub ruang vektor di f pangkat n. Ya. Nah, tentu ini juga tidak berlaku ya. Jadi perkalian dengan skalar pun juga tidak dipenuhi oleh fn itu. Jadi ini contoh yang bukan merupakan sub ruang vektor. Nah, ada kaidah ya yang penting ya, suatu sub ruang vektor B di dalam suatu ruang vektor V ya, F itu juga merupakan suatu ruang vektor ya, dengan penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang sama. Jadi sub ruang vektor merupakan ruang vektor dengan sendirinya ya, dengan perkalian skalar yang sama dan penjumlahan yang sama. Kaidah yang kedua, jadi kalau kita punya dua buah sub ruang vektor, maka apa namanya irisannya juga merupakan sub ruang vektor ya. Jadi itu penting. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya untuk membicarakan basis ya, kita perlu membahas kombinasi linier ya, kita perlu membahas kombinasi linier bahwa apa namanya kita misalnya ya mempunyai ruang vektor V, plus, F begitu ya, itu suatu ruang vektor.
Maka kalau kita mengambil sembarang anggota V, misalnya V1, V2 sampai dengan VK, lalu kita juga mengambil sembarang K buah skalar, jadi alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa K, maka dari situ kita dengan K finite ya, kita dapatkan ini, jadi vektor baru. Nah, vektor baru ini merupakan atau yang ini disebut sebagai kombinasi linier yang finite atas vektor-vektor V1, V2, VK gitu. Jelas ya, jadi tentu bisa dibuktikan bahwa vektor baru ini juga anggota V besar. Jadi hasil kombinasi linier atas anggota-anggota V juga merupakan anggota V. Gitu. Itu yang penting ya. Nah, harapannya nanti begini, kita bicara tentang basis ya. Jadi karena basis itu nanti akan menentukan apa yang disebut sebagai wakilan. Ya, basis itu akan menentukan apa yang disebut sebagai wakilan gitu. Ya, jadi oleh karena itu penting untuk memahami konsep basis itu ya. Jadi basis ya di dalam hal ini merupakan sekumpulan vektor. Ingat tadi ya, jadi bahwa kalau saya mempunyai sembarang vektor ya V1, V2 sampai dengan VK anggota V besar, maka kombinasi linear atas anggota-anggota atas V1 sampai dengan VK itu juga merupakan anggota V besar. Nah, pertanyaannya sekarang tidak setiap anggota V besar itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear atas ini vektor V1, V2, VK itu. Jelas ya? Itu yang pertama. Kalaupun kemudian berikutnya yang penting adalah bahwa penulisan, jadi nanti kita berharap ya kita bisa memiliki suatu sekumpulan vektor-vektor anggota V sedemikian rupa sehingga semua vektor anggota V itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear atas sekumpulan itu. Ya, kita berharap ya ada sekumpulan ya vektor ini ya saya tulis begini ya V ini mestinya pakai persamaan V1 kemudian V2 ya dan seterusnya ya, bisa finite bisa infinite ya, bisa finite bisa infinite ya, subset di V ya, sedemikian sehingga ini semua anggota semua vektor saya tulis gini, semua vektor V kecil anggota V besar ya dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear atas ini anggota himpunan ini tadi ya, himpunan ini tadi itu harapannya ya. Jadi artinya bahwa ruang vektor V itu bisa dikonstruksi, bisa dibangun dari himpunan ini tadi. Jadi himpunan ini saya pakai B. Ya, jadi itu harapannya ya. Jadi harapannya kita mengkonstruksi ruang vektor V itu dari himpunan sekumpulan vektor-vektor itu anggota V, tentu anggota V dalamnya anggota V gitu kan. Gitu. Nah, jika kita menemukan ya himpunan B yang semacam itu, maka himpunan B itu akan kita sebut sebagai basis gitu. Jadi himpunan B itu akan kita sebut sebagai basis bagi V. Jadi basis bagi suatu ruang vektor V ya itu merupakan sekumpulan vektor-vektor di V sedemikian rupa sehingga
ruang vektor V itu bisa dibangun dari sekumpulan vektor-vektor itu gitu. Jadi tentu B tidak meliputi seluruh V. B itu terbatas ya. Jadi sehingga tidak meliputi seluruh ruang vektor V gitu. Ya. Tetapi semua anggota V besar, semua vektor di dalam V besar itu bisa dikonstruksi, dibangun dari B itu dengan menuliskan atau dengan cara kombinasi linear itu. Jelas ya, saya rasa ya. Nah, jadi kalau B itu memenuhi harapan-harapan semacam itu, maka B itu kita sebut sebagai basis gitu. Di dalam ruang vektor V besar itu. Nah, ternyata ya bisa ditunjukkan ya mungkin di kuliah lain nanti sudah sebutkan di kuliah fisika apa namanya kuantum 2 ataupun mungkin di kuliah ya yang saya bicarakan ya di YouTube itu juga saya sampaikan ya atau di tempat lain ya itu bahwa apa namanya harapan itu dipenuhi kalau B itu memenuhi beberapa syarat gitu. B itu memenuhi beberapa syarat ya. Jadi syarat pertama itu B itu harus bebas linear. Jadi B itu harus bebas linear. Ya, jadi mungkin saya sudah nanti mungkin saya sedikit singgung juga tentang bebas linear ya biar jelas ya. Oke, jadi kalau B itu memenuhi syarat itu, harapan itu, jadi setiap vektor V kecil anggota V besar bisa dituliskan sebagai syarat tunggal ya, syarat tunggal. Jadi penting ya, jadi secara tunggal ya, syarat tunggal itu sebagai kombinasi linear atas anggota-anggota B itu, ya maka B itu disebut sebagai basis di dalam ruang vektor itu. Nah, ternyata secara umum nanti bahwa basis di dalam suatu ruang vektor itu tidak satu, tidak hanya satu. Ada banyak sekali basis ya di dalam ruang vektor. Ya, jadi bahkan membentuk himpunan tertentu ya yang merupakan sebuah grup gitu. Ya, jadi itu basis ya. Jadi banyak sekali. Nanti orang memilih basis itu tentu apa namanya ada tujuannya. Jadi nanti kenapa tidak semua basis bisa digunakan apa istilahnya enak digunakan. Jadi biasanya kemudian orang memilih basis yang enak digunakan. Jelas ya. Jadi ini, tapi kita dalam hal ini apa yang akan kita gunakan dalam mekanika kuantum tentu bukan ruang vektor lugas semacam ini. Jadi masih ada struktur lain yang disebut sebagai hasil kali skalar. Sehingga nanti apa namanya independen linear ini tadi ya di kebebasan linear itu kemudian harus dikaitkan dengan hasil kali skalar itu. Oke, ya. Saya rasa cukup jelas ya sampai di situ. Jadi konsep kombinasi linear ini nanti dikaitkan dengan bagaimana mengkonstruksi apa namanya anggota-anggota V itu dari sekumpulan vektor-vektor yang kita sebut sebagai basis. Ya. Oke, jadi apa namanya kesimpulannya itu ya. Jadi kalau di dalam ruang vektor B itu, dalam ruang vektor V itu bisa ditemukan sekian banyak basis. Nah, menariknya di sini. Jadi jika apa namanya kita menemukan basis dan dalam suatu ruang vektor dan jumlah anggotanya itu finite gitu ya maka semua basis yang ada di dalam ruang vektor itu pasti jumlah anggotanya finite dan sama gitu ya. Jadi misalnya kita punya B1 ketemu B1 ya basis di V jumlah anggotanya N ya jumlah anggota basis itu N maka kalau kita ambil basis yang lain B2 misalnya di V maka jumlah anggota B2 juga N gitu. Jadi jumlah anggota basis dalam hal ini adalah sesuatu yang khas dari ruang vektor itu. Kalau apa namanya jumlah anggotanya kita bisa menemukan basis yang jumlah anggotanya finite, maka ruang vektor itu kita sebut sebagai ruang vektor finite, berdimensi finite gitu. Dan dimensi ruang vektor itu adalah jumlah anggota basis di ruang vektor itu. Tapi kalau kita gagal mendapatkan basis yang jumlah anggotanya finite dan basis itu harus berjumlah anggotanya harus infinite, maka ruang vektor itu kita katakan atau kita sebut sebagai ruang vektor berdimensi infinite. Jelas ya, saya rasa. Nah, apa yang akan kita gunakan dalam ruang sebagai ruang keadaan di dalam mekanika kuantum itu adalah ruang Hilbert dan ruang Hilbert itu secara umum nanti akan berdimensi infinite. Ya. Dalam ruang vektor berdimensi finite itu kaidahnya sederhana sekali ya. Jadi setiap Anda mendapatkan himpunan bebas linear, jumlah anggotanya sama dengan dimensi ruang vektor itu, maka itu merupakan basis gitu.
tapi tidak di dalam ruang vektor berdimensi infinite. Jadi meskipun Anda mendapatkan memperoleh atau mempunyai suatu himpunan vektor-vektor yang bebas linier dan jumlah anggotanya infinite, itu bukan berarti bahwa itu merupakan basis di dalam ruang vektor itu. Itu persoalannya di situ ya, tidak mudah di dalam mengkonstruksi suatu basis di dalam ruang vektor berdimensi infinite. Lain halnya kalau kita berbicara ruang vektor berdimensi finite, gitu. Jadi mengkonstruksi basisnya sangat sederhana. Gitu. Oke, itu tentang basis ya. Apa yang dimaksud dengan bebas linier gitu, atau independen linier gitu? Sederhana sekali ya. Jadi kalau kita disodori sebuah himpunan dan kebetulan himpunan itu dalam hal ini countable misalnya, gitu ya, countable, ya. Kemudian bebas linier, maka untuk menunjukkan bahwa bahwa himpunan itu bebas linier, itu cukup di set sebagai contoh yang tadi ya. Jadi cukup ya membuktikan tadi. Jadi misalnya ini himpunan yang disodorkan kepada kita, gitu ya. Jadi himpunan ini ya, dikatakan bebas linier, ya, linier apabila ini bisa ambil saja dari sini. Apabila persamaan ini minusnya sudah nggak ada ini, sama dengan 0 dengan theta ya, sama dengan theta. Jadi itu memiliki solusi. Jadi persamaan ini memberi solusi atau memiliki solusi ya alfa itu dengan 0 gitu. Alfa 1 ya, kemudian alfa 2 ya, sama dengan alfa 2 terus ya sama dengan alfa 3 dan seterusnya gitu ya. Itu akan sama dengan 0 semuanya. Ya itu. Jadi itu konsep bebas linier yang countable gitu. Ya, jadi himpunan V1, V2 dan seterusnya dikatakan bebas linier apabila persamaan ini alfa 1, alfa 2 ditambah dengan alfa 2 V2 ditambah alfa 3 V3 dan seterusnya itu sama dengan 0, sama dengan vektor 0, maka solusinya adalah alfa 1, alfa 2 dan seterusnya itu harus sama dengan 0 semuanya. Nah, itu konsep bebas linier. Nah, menariknya beruntungnya itu bahwa ruang yang vektor yang akan kita gunakan sebagai ruang keadaan itu merupakan ruang Hilbert. Yakni ruang yang di sana kita bersepakat tentang hasil kali skalar gitu. Ya, jadi beruntungnya begitu ya. Jadi ruang vektor yang akan kita gunakan sebagai ruang keadaan itu adalah ruang vektor yang berupa ruang Hilbert. Ya, saya tulis di dalam mekanika kuantum ya. Ruang vektor yang digunakan adalah ruang Hilbert. Ya, jadi saya tulis ini saya tulis adalah suatu ruang Hilbert yang berdimensi infinite gitu ya, berdimensi infinite. Ya, jadi ruang itu akan saya tulis seperti ini ya. Jadi untuk memudahkan ruang itu akan saya tulis ya. Hanya mana? Ruang vektornya itu ya, ruang H itu, lalu di dalam H itu ada konsep yang disebut sebagai hasil kali skalar. Kali skalar itu akan saya tulis seperti ini, ya.
Oke, jadi ini itu atau ya C dot, dan ini juga C dot. Di dalam ruang Hilbert, ruang vektor yang kita akan gunakan itu ada hasil kali skalar, ya. Oke. Maka kemudian orang menyebutnya sebagai ruang berproduk skalar gitu. Jadi ruang di mana ruang vektor, suatu ruang vektor berdimensi infinite, ya. Di dalam ruang vektor itu ada konsep hasil kali skalar. Oke, apa itu hasil kali skalar? Ya. Nah, ini konsep yang sebenarnya termasuk konsep apa namanya topologis, ya. Jadi apa namanya ya, sehingga kemudian kita bisa apa namanya menyepakati tentang atau menghitung apa namanya norm gitu, ya. Lalu ada konsep ortogonal dan sebagainya itu karena ada produk skalar ini. Jadi sebelum ada produk skalar ini kita sepakati, maka kita tidak mungkin membicarakan tentang ortogonalitas, kemudian panjang vektor dan sebagainya, ya. Oke, jadi ruang vektor yang akan kita gunakan adalah ruang berproduk skalar. Nah, tentu Anda juga sudah mendapatkan mungkin di tentang produk skalar itu, ya. Jadi nah itu memungkinkan kita untuk mendefinisikan atau paling tidak menghindari tadi kesulitan ketika kita membicarakan bebas linear itu. Dan juga nanti kalau kita bicara basis yang kontinu, ya, maka konsep produk skalar itu akan menolong kita. Jadi konsep produk skalar itu akan menolong kita, ya. Oke, itu hal penting, ya, yang perlu dipahami, ya. Jadi good. Nah, sekarang mungkin sedikit, ya, tentang produk skalar gitu, ya. Jadi apa itu produk skalar? Ya, tentu Anda juga sudah mendapatkannya, gitu, ya. Tapi saya ingin sedikit mengulang untuk menyamakan apa namanya notasi, ya. Jadi sejauh mana Pak Arief membicarakan saya juga belum tahu, ya. Jadi produk skalar itu adalah jadi bagaimana setiap dua anggota ruang vektor H itu akan kita apa namanya kita pasangkan atau kita semati dengan suatu skalar gitu. Dan skalarnya berupa bilangan kompleks, ya. Jadi secara umum ruang Hilbert yang kita gunakan adalah ruang vektor kompleks, ya. Jadi adalah ruang vektor Hilbert. Jadi H itu ruang vektor kompleks, ya. Jadi secara umum gitu, sehingga skalarnya harus kompleks gitu. Jadi artinya kalau saya punya sembarang anggota H, katakanlah, oh ya, jadi di dalam hal ini nanti orang bisa menggunakan notasi Dirac ataupun yang lain, ya, nggak masalah, ya. Jadi oke, kita mungkin pakai notasi Dirac, ya. Jadi kalau kita pakai notasi Dirac, nanti setiap anggota H itu akan kita tulis dalam bentuk ini, ya. Jadi pakai apa cat, ya, istilahnya cat gitu, ya. Jadi kita pakai itu. Sebentar, di sini ada enggak, ya? Mungkin ini pakai ini, ya. Jadi kita akan menggunakan ini, ya. Dan ini kita tulis di dalam itu misalnya V gitu, ya. Jadi kita akan menggunakan apa namanya cara tulis macam ini. Ini orang sering mengatakan sebagai notasi Dirac, ya. Tapi itu sebenarnya hanya notasi, ya. Jadi hanya notasi. Jadi enggak begitu apa namanya. Tapi biasanya lazim, ya, para fisikawan menggunakan notasi ini. Jadi nanti anggota H itu akan kita tulis dalam bentuk ket, ya. Jadi ket itu dan produk skalar antara dua anggota H misalnya, ya, antara ket V dengan ket psi misalnya, ya. Saya tulis. Ya, misalnya ini saya ganti. Maka ini misalnya, ya, ini hasilnya psi V gitu, ya. Ya, jadi ini bilangan real, ya. Jadi ini hasilnya adalah bilangan real di dalam ini. Ya, jadi nanti memenuhi beberapa syarat, ya. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi, ya. Jadi jadi kalau saya sebutkan syaratnya gitu, ya. Ini 1. Ya. Bagaimana setiap dua vektor anggota H
itu dipasangkan dengan skalar, suatu bilangan kompleks gitu. Tapi penyematan ini harus memenuhi syarat, tidak sembarang penyematan ya. Jadi harus memenuhi syarat ini tadi. Jadi yang pertama bahwa hasil kali skalar antara sebuah vektor dengan dirinya sendiri, vektor itu sendiri, itu harus lebih besar atau sama dengan nol. Lebih besar. Nah, hasil kali skalar ini sama dengan nol. Jadi hasil kali skalar antara psi dengan dirinya sendiri sama dengan nol. Itu ini jika dan hanya jika, ya, saya tulis gini ya, jika dan hanya jika apa namanya vektor psi itu adalah vektor nol gitu. Ya, itu yang pertama ya. Jadi jika dan hanya jika ket psi tadi, ya, ket psi tadi itu sama dengan ini. Saya menggunakan theta lagi ya, jadi saya akan menggunakan theta untuk menyatakan vektor nol ya. Oke, jadi sama dengan vektor nol. Nanti kalau ini pakai nol nanti hanya apa namanya vakum ya. Jadi saya tidak akan menggunakan itu, saya menggunakan theta ini. Jadi theta ini adalah vektor nol. Jadi ini syarat yang pertama, sifat yang pertama dari hasil kali skalar itu. Kemudian yang kedua hasil kali skalar antara psi ya. Ya misalnya ini saya tulis V ditambah dengan V itu hasilnya adalah sama dengan ini ya, sama dengan ini sama dengan ini ya. Ya, jadi untuk setiap 3 buah vektor ya, untuk setiap 3 buah vektor ya, itu berlaku seperti itu. Kalau yang sifat yang pertama itu untuk setiap vektor ya, untuk setiap vektor. Jadi untuk setiap 3 buah vektor apa namanya ini tadi ya. Jadi sorry ini saya tulis di sini biar cepat. Ya, jadi ini berlaku untuk setiap tanda untuk setiap itu saya tulis pakai ini ya, for all ya. Kalau terus ini artinya untuk setiap ya. Jadi sifat ini yang kedua ini berlaku untuk setiap 3 buah vektor H ya. Kemudian yang pertama ini berlaku untuk setiap ini ya, untuk setiap psi anggota H itu ya. Jadi ini saya tulis di sini untuk setiap ya ini for all gitu ya. Maka berlaku itu. Kemudian berlaku juga syarat tambahan ini ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berlaku ini ya, berlaku. Jadi kalau V-nya itu dikalikan dengan skalar, saya sebut alfa begitu, maka ini nanti alfanya keluar ya, jadi alfa ya dikalikan dengan tadi itu, dan ini berlaku untuk setiap alfa anggota apa? Anggota C itu ya, dan tadi untuk setiap ini tadi ya, jadi untuk setiap ini tadi. Ini tulis saja di sini for all ya, for all. Itu, oh ya, syarat pertama belum dituliskan ya, jadi ini penting ya. Jadi syarat pertama apa itu? Ini hasil kali skalar ini itu harus sama dengan ini. Jadi dibalik ya, jadi ini jadi oh ya ini jadi apa? V gitu ya, V dan IV-nya dengan ini ya. Ya ini berlaku untuk setiap ini. Ya itu apa sifat-sifat hasil kali skalar ya yang harus dipenuhi. Oke. Ya nanti implikasi macam-macamnya ya mungkin bisa didiskusikan di lain waktu ya. Jadi ini biar lebih cepat. Ya. Nah kemudian
dari hasil kali skalar ini ya kita kemudian bisa mendapatkan banyak hal ya yang bisa kita gunakan nantinya. Yang pertama adalah konsep norm atau panjang. Jadi panjang vektor. Panjang vektor. Jadi untuk setiap psi itu maka nanti panjang vektor itu ditulis seperti ini. Jadi kita menggunakan notasi ini tadi di sini ada ya. Itu ya, jadi panjang psi kita definisikan ya, sebagai ini akar ya, di akar dari itu ya, jadi ini ada akar juga ya, akar dari ini tadi, jadi hasil kali skalar dengan dirinya sendiri ya, ini saya tulis ya itu panjang atau norm gitu. Oke, kemudian dari norm ini kemudian kita bisa mendapatkan definisi jarak ya dan sebagainya ya. Jadi ketika kita mendapatkan konsep panjang maka kemudian kita mendapatkan banyak hal dari situ ya. Nah kemudian yang penting ya tidak kalah penting ini namanya tegak lurus. Jadi vektor anggota ruang Hilbert H itu dikatakan saling tegak lurus ya, ditulis seperti ini ya. Jadi sebenarnya di sini juga ada notasinya. Kita lihat. Nah, ini ya. Dikatakan saling tegak lurus ya, ditulis seperti itu ya, jika hasil kali skalar antara keduanya itu sama dengan 0 gitu. Oh ya, ini tadi sorry maaf ini masih harus ada asteriknya ya. Ini ada asteriknya. Hasil kali skalar ini sama dengan 0. Sorry, ini mestinya bukan itu yang saya masukkan. Kalian ini sama dengan 0 gitu, sama dengan 0. Oke. Ya, saya rasa di dua buah vektor dikatakan saling tegak lurus, ditulis seperti itu jika produk skalar antara psi dengan v itu sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, kemudian nanti ada konsep ortonormal ya, jadi basis ortonormal. Basis ortonormal adalah basis yang anggota-anggotanya itu saling tegak lurus satu dengan yang lain dan panjangnya satuan gitu. Ya, jadi ini basis yang normal, basis yang istilahnya basis internal ya. Jadi basis internal itu adalah basis yang ada di dalam anggota-anggota ruang Hilbert itu. Ya, jadi suatu basis ya sambil begini ya. Jadi ini misalnya ya, jadi ini ya. Kemudian dua gitu ya, terus dan seterusnya ya, disebut basis, disebut suatu basis ortonormal di ruang Hilbert tadi. Jadi di dalam ruang Hilbert ini tadi saya tulis ini ya. Ya, disebut basis ortonormal di situ apabila ini jadi vektor-vektor yang ada di dalam basis ini itu tegak lurus atau ortogonal satu dengan yang lain dan panjangnya satu-satuan. Ya, panjangnya satu-satuan. Jadi artinya apa? Artinya seperti ini. Jadi apabila ini berlaku ya. Jadi apabila produk skalar antara misalnya ya. Jadi ini pakai ini ya. Sorry kok di situ. Salah ya. Di sini maksud saya ya. Kita pakai I ya, kemudian si B ya itu sama dengan delta
delta ini sama dengan 0 dulu ya, 0 itu jika I itu tidak sama dengan J ya, tidak sama dengan J. Nah, kemudian yang kedua, dan ya ini produk skalar antara ini ya, karena panjangnya satu satuan itu, maka kemudian kita bisa menuliskan nih produk skalar antara I dengan dirinya sendiri itu sama dengan 1 gitu. Dengan 1. Gitu. Ya, jadi produk skalar antara I dengan dirinya sendiri sama dengan 1 gitu. Nah, ini kemudian tentu bisa dituliskan ya, bisa dituliskan secara lebih elegan itu dengan ini tadi. Jadi bahwa produk skalar ini ya, produk skalar ini itu sama dengan delta IJ gitu. Ya, itu. Nah, ini yang saya katakan sebagai ortonormal diskrit, ya, ortonormal diskrit itu, atau ortonormal countable. Jadi ini akan saya sebut sebagai ortonormalitas tercacah. Ya, diskrit aja ya, diskrit bisa juga ya. Diskrit itu pakai E ya. Ini, jadi ini yang pertama yang penting kita pahami ya. Dan di dalam setiap ruang Hilbert itu selalu ditemukan dimensi finite ya, selalu ditemukan basis yang ortonormal yang dalam pengertian semacam ini gitu. Ya, di dalam satu ruang Hilbert selalu ditemukan basis yang ortonormal dalam pengertian seperti ini. Nah, menarik yang penting kemudian bahwa di dalam atas vektor dalam ruang Hilbert itu tadi tujuan basis itu kan agar bahwa untuk di dalam ruang vektor itu, setiap vektor dalam ruang vektor itu ya itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear tadi ya. Jadi kalau ditulis kombinasi linear kita bisa tuliskan dengan menggunakan notasi sigma ya. Jadi mulai dari I mulai dari 1 sampai dengan infinite ya, infinite. Ya, ini adalah ini tentu saja alfa I ya dikalikan dengan tadi cat tadi. Jadi cat ini tadi ya, jadi cat C tadi. Mana tadi? Ya ini ya. Oke, saya ambil ini. Cat CI gitu. Ini jadi keuntungannya tadi kalau karena kita di basis dan itu ortonormal, maka nanti setiap vektor di dalam vektornya sekarang pakai cat ya. Jadi maaf ya, jadi ini mestinya pakai cat ini. Kita sepakat dengan itu ya. Ini juga diganti dengan cat itu ya. Ya, ini anggota H ya. Jadi ini anggota H ditulis juga di sana. Ya, karena itu basis, maka kemudian setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear atas anggota-anggota basis itu gitu. Dan alfa itu tunggal ya, alfa itu tunggal ya. Jadi alfa itu tunggal. Nah, kemudian berdasarkan sifat-sifat di dalam ruang Hilbert itu, maka alfa I itu bisa dicari dengan jalan mencari koefisiennya dengan hasil kali skalar itu sendiri gitu ya. Sehingga kemudian dalam hal ini di beberapa kuliah yang saya sampaikan itu saya tunjukkan bahwa alfa I itu bisa diperoleh sebagai hasil kali skalar ya antara ini maaf ini saya tulis di sini. Ini saya hapus ya. Hasil kali skalar antara CI itu dengan vektor psi yang kita akan tulis ini tadi gitu. Seperti ini gitu. Sehingga kemudian ya dari situ kita mendapatkan ungkapan deret Fourier. Ya, deret Fourier untuk ini. Jadi ini semua ini nanti akhirnya kita bisa tuliskan sebagai ini. Kita tuliskan
tuliskan sebagai ini saya tuliskan langsung di sini ya, saya substitusikan ke sini. Nah, itu deret Fourier ya. Jadi bahwa setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu bisa ditulis sebagai deret Fourier ya. Ini saya akan ya. Itu. Oke, itu tentang garis basis ortonormal yang tercacah gitu tadi, yang memenuhi syarat ini gitu. Oke, ini syarat itu. Sehingga dari sini kalau kita memilih basis semacam ini, maka kita akan mendapatkan wakilan countable tadi. Jadi wakilan L kuadrat itu. Jadi wakilan L kuadrat itu artinya wakilan itu kan gini. Jadi di dalam postulasi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Arief itu, jadi orang hanya menyebut sebagai ruang Hilbert gitu. Orang hanya menyebut sebagai ruang Hilbert. Oke. Nah, ketika orang menyebut ruang Hilbert itu, maka itu abstrak gitu. Jadi wujud dari anggotanya ya hanya kita sebut sebagai vektor ket atau ya vektor ket itu aja. Ya, jadi mewakili keadaan kuantum ya tentu saja. Nah, ketika kita lalu objek matematik konkretnya seperti apa gitu. Nah, dalam hal ini ketika kita sudah memilih basis, maka nanti mudah ditunjukkan bahwa objek-objek matematik yang mewakili gagasan-gagasan fisis itu akan jadi konkret gitu. Akan jadi konkret ketika kita sudah memilih basis. Juga jelas ini ya, jadi bisa ditangkap ya. Jadi ketika kita memilih basis ya ortonormal ya misalnya ya ortonormal yang jenis pertama ini misalnya, maka kemudian kita akan mendapatkan objek-objek matematik yang mewakili gagasan-gagasan fisis itu, operator, observable ya. Kemudian vektornya sendiri juga itu akan menjadi konkret gitu. Gimana? Cukup jelas ya? Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, kalau kita sudah memilih basis yang diskrit semacam ortonormal yang diskrit semacam ini, maka kemudian objek-objek matematik yang akan kita gunakan untuk menggambarkan mekanika kuantum itu menjadi konkret gitu. Nah, jadi misalnya ya dalam hal ini contoh ini, maka nanti ruang Hilbertnya itu akan berupa saya tulis ini ya. Jadi ruang Hilbertnya itu akan misalnya berupa L kuadrat tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam hal ini kalau sudah dipilih semacam itu, maka ruang Hilbertnya itu akan berupa ruang Hilbert yang di L kuadrat. Saya tulis L kuadrat. Ya, saya rasa ya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan yang square samable. Atau nanti saya ambil di sini ya biar kembali mengingat apa yang saya sampaikan tadi ya. Ya, jadi begitu kita memilih basis ortonormal ini yang diskrit, yang countable, maka kemudian di dalam penggambaran fisisnya, maka akan kita dapatkan ini. Jadi bahwa ruang Hilbertnya itu akan berupa ini tadi. Jadi ini saya, ini double ya. Ini maaf, ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Ya ini. Oke. Sama dengan L kuadrat itu. Dengan L kuadrat ini tadi. Himpunan yang berupa barisan bilangan-bilangan kompleks yang square samable. Oke, jelas ya. Nah, kemudian operatornya berupa apa? Jadi kalau di dalam gambaran yang abstrak itu ya operator gitu, Hermitian gitu ya. Maka kemudian kalau ketika sudah kita pilih basis yang countable semacam ini, maka kemudian operatornya menjadi konkret. Jadi berupa matriks gitu. Jadi matriks yang ukurannya infinite tentu saja. Ya, jadi matriks yang ukurannya infinite. Jadi objek matematika menjadi menjadi konkret gitu. Ya, itu ketika kita sudah memilih basis itu. Maka yang dikatakan namanya disebut sebagai wakilan gitu, sesuatu yang konkret yang bisa kita hitung. Ya, itu karena kita sudah memilih basis itu tadi. Cukup jelas ya, saya rasa untuk kasus ini gitu ya. Jadi, nah bagaimana dapat wakilan itu gitu, ya? Oke, di fisika kuantum untuk wakilan yang konkret ini, yang diskrit ini sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan.
Jadi apa namanya berupa matriks ya. Jadi operatornya berupa matriks ya. Jadi kalau dituliskan ya misalnya ini tadi. Jadi ketika kita sudah bisa menuliskan vektor sembarang vektor itu seperti ini ya, satu sekali di sini ya. Jadi ketika vektor itu ditulis seperti ini gitu ya, maka kemudian vektor itu ya, jadi saya tulis di sini ya. Maka vektor maaf ini ada ya. Jadi maka selalu gini ya, bentar ini kok. Ya. Jadi vektor psi itu kemudian bisa psi tadi ini kemudian bisa diwakili atau saya tulis saja ya, diwakili oleh ini. Oh, ini mestinya diwakili oleh ini. Jadi apa namanya anggota L kuadrat. Ya, apa itu? Ini saya tulis dalam bentuk apa komponen ya, apa namanya hasil kali skalar tadi ya. Sorry, apa namanya dalam bentuk apa anggota barisan ya. Karena anggota L kuadrat kan barisan. Jadi seperti ini. Ini ganti ya, ini 1 Z. Maksudnya ini yang 1 ya. Ini 1, kemudian dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti ini ganti 3 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi koma titik 3 gitu ya. Jadi apa vektor, setiap vektor ya, ini kenapa bisa jadi panjang gini ya, dari mana dapat tadi. Saya ganti aja ini, maaf ya, ini saya ganti saja dengan ini tadi ya. Ini keluar lagi Z ya, keluar lagi ini. Ini aja ya. Jadi setiap vektor keadaan di dalam mekanika kuantum ini dalam ruang Hilbert abstrak H itu kemudian bisa direalisasikan atau dikonkretkan dengan barisan ini tadi. Dan ini tentu anggota L kuadrat. Jadi anggota L kuadrat. Nggak tahu ini kenapa bisa ini. Ini saya baiknya kayak gini dulu. Kemudian ini ganti. Ini jadi panjang. Saya ganti ini. Ya, gitu. Oke. Jadi ini bilangan-bilangan ya. Jadi setelah kita ambil hasil kali skalanya, ini bilangan-bilangan itu. Ini barisan yang beranggotakan bilangan-bilangan kompleks itu yang square summable gitu. Jadi sementara psi ini sesuatu yang abstrak gitu ya, vektor di dalam suatu ruang Hilbert yang abstrak gitu. Ya, vektor ket ya di dalam ruang Hilbert yang beranggotakan vektor-vektor ket itu tadi ya. Sementara ketika kita sudah memilih basis ortonormal tadi, maka kemudian ruang Hilbertnya apa namanya vektornya itu kemudian direalisasikan di dalam bentuk barisan tadi, barisan yang beranggotakan bilangan-bilangan kompleks yang square summable itu ya. Nah kemudian operator itu diwakili ini, jadi operator kemudian diwakili oleh matriks. Jadi kalau bicara operator omega gitu ya, operator yang wakili apa namanya suatu observable, saya selalu membedakan saya selalu membedakan operator dan observable yang diwakilinya, sehingga saya selalu menuliskan semacam ini. Operator itu adalah objek matematis, sementara observable itu gagasan fisis gitu. Jadi objek matematis itu mewakili gagasan fisis ya. Jadi makanya harus dibedakan. Jadi makanya saya sering menuliskan sebagai observable itu dengan menggunakan O ya. Sementara nanti yang wakili apa namanya observable itu saya tulis dengan apa namanya omega. Omega itu sebagai operator ya, sebagai operator. Nah, biar lebih biasanya di dalam buku-buku fisika itu menggunakan topi gitu ya, menggunakan topi.
Jadi maka harus dibedakan antara U dengan omega. U itu adalah gagasan fisis, gitu. Kemudian omega ini adalah objek matematis yang mewakili gagasan fisis itu tadi. Objek matematis ini itu juga masih abstrak gitu. Suatu operator di dalam ruang Hilbert tadi yang beranggotakan vektor-vektor ket itu tadi. Nah, kemudian ketika kita sudah memilih basis ini tadi, maka kemudian operator ini itu akan menjadi lebih konkret bentuknya. Jadi objek matematis yang mewakili variabel O itu yang disebut operator itu menjadi lebih konkret gitu. Apa itu? Suatu matriks mungkin akan ya. Jadi saya tulis ya dalam bentuk yang lain ya. Jadi ini tadi ada kayaknya. Sebentar. Mungkin saya tulis gini ya. Moga ada ya. Operator saya dalam bentuk matriks itu. Jadi ini matriks ya. Kalau ditulis matriks itu seperti ini per komponen itu akan saya tulis sebagai ini ya. Saya tulis seperti ini. Oh ya. Jadi biasanya tulis ini ya, Ctrl V ini I, J. Jadi berupa matriks itu ya, seperti itu dengan OIJ itu diperoleh dengan jalan tadi basis yang berperan itu. Jadi OIJ itu tidak lain adalah hasil kali skalar antara ini ya. Ya, jadi ini psi I kemudian dikalikan dengan operator omega ini tadi ya itu lalu dikenakan pada si I gitu ya. Lihat ya, jadi semuanya yang mengerjakan adalah basis itu. Jadi begitu basis itu dipilih, basis discrete atau countable itu dipilih, maka kemudian kita lihat, jadi ruang Hilbertnya menjadi L kuadrat, yang semula adalah anggotanya adalah ket-ket itu tadi, entah apa seperti apa ket itu, abstrak ya. Tapi kemudian ketika kita milih basis ini tadi, ortonormal itu, maka kemudian kita dapatkan ruang Hilbertnya menjadi L kuadrat, himpunan yang beranggotakan semua barisan bilangan kompleks yang square summable, sesuatu yang konkret. Oke, kemudian operatornya itu juga berupa ini, jadi berupa matriks meskipun ukurannya infinite, ya, tapi anggota-anggotanya bisa dihitung berupa bilangan-bilangan kompleks juga, gitu. Jelas ya, saya rasa, sehingga kemudian segala sesuatunya bisa dihitung dengan cara biasa ya, jadi itu. Ini ketika kita milih basis yang discrete gitu. Nah, persoalan kita nanti adalah kita harus ada basis yang lain. Ya, basis discrete ini ada di dalam ruang Hilbert. Maka sebenarnya ini bisa juga ditulis sebagai selain ortonormal secara tercacah, ortonormal secara discrete atau internal gitu. Internal. Ya. Karena terkait dengan basis internal. Jadi basis yang anggota-anggotanya itu adalah vektor-vektor ket dalam ruang Hilbert yang sama gitu. Oke, sampai di sini jelas? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita menginjak basis berikutnya, ya, jenis basis berikutnya. Apa? Belum ada? Oke, ya, good. Nah, berikutnya gini, ya. Jadi ada istilahnya basis eksternal gitu, atau basis kontinu gitu. Oke. Nah, di dalam konteks sebelum kita bicara hasil kali skalar, ya, konsep basis eksternal itu tidak terpikirkan gitu. Tapi kemudian dengan adanya basis hasil kali skalar itu kemudian kita bisa membahas basis eksternal itu.
ya. Jadi suatu basis yang kontinu gitu. Jadi diasumsikan ada, karena kemudian sebenarnya apa namanya di dalam hal beberapa hal ya, jadi mekanik kuantum itu ada sesuatu yang dipaksakan, gitu ya, secara ya, dipaksakan gitu. Ya, jadi tapi ya memang begitu, gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting kan bisa menjelaskan beberapa hal, gitu, banyak hal ya. Termasuk sebenarnya adalah ini. Jadi apa namanya tentang basis itu yang dikenal di dalam orang-orang matematik ya, awalnya itu ya basis internal itu. Jadi basis itu harus dari anggota ruang vektor itu, gitu. Ya, tidak bisa dari luar, gitu. Nah, di dalam hal ini ya, mungkin kita mengambil contoh sebentar ya. Jadi mungkin sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Biasanya orang mengambil basis ini V1, V2 ini, jadi ini ya, jadi V1, V2 dan seterusnya ini merupakan eigenvektor ya. Jadi saya tulis gini ya. Jadi biasanya apa namanya V1, V2, V3 itu sebagai basis ortonormal itu dipilih ya sedemikian apa namanya rupa sehingga gitu ya, sehingga ini apa namanya VI ya, saya tuliskan VI ya, itu merupakan eigenvektor atau sebuah vektor atau eigenvektor suatu observable atau operator yang mewakili observable ya, operator yang mewakili suatu observable. Itu ya, jadi biasanya begitu. Sehingga kemudian tentu saja psi ya, jadi dalam hal ini maka psi ya, itu ini merupakan anggota dari apa namanya sub ruang vektor eigenvalue. Ya, jadi ini merupakan, saya tulis ya, jadi pakai ini aja, equation ini. Ya, saya tulis omega i gitu ya, omega i gitu ya. Oke, saya tulis itu ya. Jadi ya gitu ya. Nah kemudian persoalannya begini ya. Jadi biasanya beberapa hal misalnya energi dan sebagainya itu ya, terutama kalau partikel itu terjebak di dalam suatu potensial yang terbatas gitu ya, itu apa namanya eigenvalue-nya itu discrete gitu. Jadi eigenvalue-nya discrete ya. Seperti misalnya elektron dalam atom hidrogen ya, jadi itu apa namanya energi totalnya itu discrete gitu. Jika ada apa namanya indeks n atau bilangan kuantum utama itu ya, n itu dari apa namanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Jika nanti apa namanya eigenvektornya ini apa basisnya itu discrete gitu. Kemudian apa namanya sebuah nilai atau eigenvalue-nya itu juga apa namanya discrete gitu. Jelas ya maksud saya? Oke. Nah, sehingga kemudian eigenvektornya juga discrete gitu. Tapi kalau kita kemudian bicara misalnya ya posisi partikel di dalam ruang gitu. Ya. Apa yang terpikirkan kalau kita bicara posisi partikel di dalam ruang gitu. Anggap ya tentu saja misalnya satu dimensi dulu lah gitu ya, jadi posisi partikel di dalam ruang gitu, dalam satu dimensi ya. Kalau kita apa namanya menilai jadi setiap observable itu kan memiliki eigenvalue ya, memiliki apa namanya ruang sampel katakanlah gitu ya, ruang sampel ya, dimana kalau kita mengukur
ya partikel itu, maka yang muncul sebagai luaran adalah anggota ruang sampel itu. Nah, kita bicara sekarang observable posisi. Ruang sampelnya berupa garis real itu. Apa kesimpulannya? Ruang sampelnya kontinu kan? Ya kan? Ruang sampelnya kontinu. Iya, Pak. Ya. Dan kita nggak bisa memaksakan ruang sampelnya diskret gitu. Ya kan? Ya. Jadi sejauh ini orang kemudian mengambil situasi posisi itu bahwa ruang sampelnya kontinu. Nah, kalau ruang sampelnya kontinu dan kita berharap nanti kita akan mendapatkan basis yang terkait dengan observable posisi itu, ya, atau saya tulis dulu, ya. Kita sekarang meninjau observable namanya posisi. Ya, kita tinjau saat kasus khusus dalam ruang satu dimensi. Sehingga kemudian kita bicara posisi itu X gitu. Nah, X itu adalah suatu operator yang mewakili posisi itu. Jelas ya. Nah, kemudian tentu saja eigenvalue-nya kita berharap karena eigenvalue itu akan menjadi sesuatu yang muncul sebagai luaran ketika kita mengukur. Ya, maka kemudian sekarang eigenvalue-nya itu kontinu gitu karena menunjuk titik di dalam ruang garis satu dimensi itu. Ya, sehingga kemudian kita bisa menuliskan ket-nya itu tadi, vektor ket-nya itu. Jadi saya ambil dari sini aja ya. Vektor ket-nya itu harusnya berupa ini dilabeli dengan eigenvalue-nya. Jadi vektor ket biasanya dilabeli dengan eigenvalue-nya. Kita tulis X gitu sekarang. Nah, maka kemudian ini harusnya sama dengan X itu dikalikan ket X ini. Loh ya, ini. Jadi kita sekarang itu suatu observable yang nilainya itu, ya, nilai yang mungkin dimiliki oleh observable itu sifatnya kontinu, bilangan yang kontinu gitu. Ya. Dalam ini R gitu ya, bilangan real gitu. Ya. Sehingga kemudian tentu saja berlaku persamaan ini. Ini sangat dipaksakan gitu ya. Ini sangat dipaksakan. Sampai di sini jelas ya, saya rasa persoalannya. Nah, sehingga kemudian kita nanti berharap sekumpulan X ini, sekumpulan ket X ini, ya, jadi kalau saya tulis ini, dan nanti berharap bahwa sekumpulan ini nanti dikira fungsi ya, jadi saya tulis pakai ini aja, pakai ini tadi. Ya, jadi himpunan yang beranggotakan semua ket X, ya, dengan X, di situ. Ini ya, maaf. Ya. Dengan X ya, itu anggota R gitu. Ya. Kita berharap ini nanti menjadi seperti tadi. Jadi setiap sekumpulan vektor-vektor eigen ya dari suatu observable itu akan menjadi basis. Ya seperti tadi. Jadi ini dipilih sebagai basis ini adalah vektor-vektor eigen atau eigen vektor milik suatu operator yang mewakili suatu observable gitu. Ya, gitu. Nah, maka kita juga bisa memaksakan hal yang sama karena kita mempunyai persamaan Swanilai atau eigenvalue ini dengan eigenvalue-nya X dan eigenket-nya adalah X ini, maka kita berharap ket ini juga akan diperlakukan hal yang sama, akan berperan sebagai basis di dalam ruang Hilbert tersebut gitu. Ya, kayak gitu ya, berperan sebagai space gitu. Nah, nanti setiap vektor C, ya, vektor C ini saya tulis ini sekaligus ya. Oke, ini nanti ditulis ini sebagai X itu. Ini X dan ini juga X gitu. Cukup jelas ya itu. Harapannya begitu. Nah, tetapi X ini kontinu gitu. Ya, X itu kontinu. Akibatnya apa kalau X itu kontinu? Nah, maka kemudian akibatnya kita harus mengganti tanda
apa itu sigma itu dengan integral gitu. Jadi ini menghapusnya di mana? Bisa ya. Oke. Jadi tanda sigma itu harus diganti dengan integral. Maka kita harus ganti tanda integral di situ. Ya, jadi saya tulis ini saja. Jadi jelek ya. Ini sebentar ini saya pindah aja ya. Saya pindah biar. Ya. Ini kemudian dari tanda integral. Ya. Dari minus infinite menuju ke infinite gitu. Ya, dan di sini tadi hasil kali skalar antara apa namanya ini tadi ya, saya tuliskan ini aja. X ya. Nah, di sini harus ada dx. Itu lagi tuh. Kenapa itu? Ini ada dx itu. Itu ya. Nah, kemudian waktunya ya, waktunya mau habis. Ya. Nah, biar lebih enak, maka dx-nya saya tulis di sini, ya. Jadi kalau tanda sigma itu tadi semua hal itu apa namanya ditulis di kiri ya. Jadi sigma itu dari 1 sampai dengan sekian kan ya ini tadi mana tadi ini ya. Jadi semuanya ditulis di kiri gitu ya. Termasuk indeksnya ini juga di kiri. Nah, maka saya tulis sekarang seperti ini. Ya, jadi kita lalu kemudian menuliskan kombinasi linear bagi sembarang ket psi itu dengan cara seperti ini. Oke. Nah, ini akibatnya nanti menarik itu. Saat ketika psi itu adalah x itu sendiri. Jadi misalnya saya punya ini apa namanya x aksen. Jadi kalau saya punya apa x aksen gitu. Ya, jadi bagaimana x aksen itu dinyatakan dengan sebagai kombinasi linear itu gitu. Ya, jadi kalau ini saya tulis x aksen gitu, saya berharap saya bisa menuliskannya sebagai ini gitu. Jadi misalnya ini sama dengan, jadi ini saya sebagai x aksen. Jadi x aksen sama dengan integral ini. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana hasil kali skala antara x dengan x aksen itu agar ini berlaku gitu. Apa kira-kira jawabannya? Halo? Masih ada nggak di situ? Ya, apa jawabannya nih? Kalau kita kemudian harus menuliskan begini, apa hasil kali skala? Pertanyaannya ini ya. Jadi bagaimana harus dihitung? Oh, sorry. Ya, bagaimana menghitung ini tadi? Oh, ini saya ganti. Hilang semua ya. Sorry ini maksudnya. Ini x aksen. Nah ini sama dengan berapa gitu? Yang tahu? Oh waktunya ya. Sebentar lagi. Ada yang tahu ini? Berapa hasilnya ini? Konstan. Agar jadi cara menghitungnya bagaimana ini diperoleh agar di atas itu berlaku. Nah, ini persamaan ini berlaku gitu. Berapa kira-kira hasilnya ini? Nah, di situ kemudian Dirac itu merumuskan pertama kali apa yang disebut sebagai delta itu. Ya, x minus x aksen. Jelas ya, jelas ya? Nah, persoalannya adalah nilai delta ini itu infinite ketika x mungkin lebih tepatnya kalau saya tuliskan ya. Jadi memiliki syarat tertentu ya, memenuhi syarat tertentu integral nanti saya bisa jelaskan minggu depannya
sedemikian rupa sehingga apa namanya untuk x sama dengan x aksen itu infinite gitu. Untuk x sama dengan x aksen itu infinite. Sementara untuk x lain dari x aksen itu sama dengan 0. Sehingga nanti berlaku ini bisa berlaku. Ya. Nah, persoalannya adalah ingat tadi. Jadi kalau ini integral ini tidak sama dengan akan sama dengan infinite untuk x sama dengan x aksen. Padahal kemudian kita tanyakan berapa panjang x itu. Jadi kalau kita tuliskan berapa panjang x itu. Ya, tentu kita tulis ini ya. Jadi panjang x itu, panjang vektor cat x itu mestinya sama dengan apa? Sama dengan akar tadi kan? Akar ya perkalian antara x dengan x. Ya, panjang perkalian antara vektor x dengan x itu. Ya, padahal ketika x sama dengan x aksen itu sama dengan infinite gitu. Jadi jawabnya ini apa? Infinite. Nah, ini dari sini bahwa apa namanya tentu apa pakai ini aja ya. Pakai ini aja biar. Jadi dari sini bisa disimpulkan jadi bahwa cat x itu ya bahwa cat x itu ini sorry saya ambil sini aja ya. Jadi bahwa cat x itu x ya itu bukan anggota ruang Hilbert. Ya, jadi itu bukan anggota ruang Hilbert. Ini saya ambil di sini saya. Mana yang menyatakan bukan anggota? Ini dibalik ya. Oh ini. Ya. Itu bukan anggota ruang Hilbert tadi. Jadi kesimpulannya gini, menariknya kita punya suatu apa namanya? Kita punya suatu basis yang bisa digunakan untuk menyatakan apa namanya vektor-vektor ya di dalam ruang Hilbert itu sebagai kombinasi linier. Ya, ini sebagai kombinasi linier. Tetapi ya basis yang kita maksud tadi, ini tadi x ini tadi, itu ternyata anggotanya bukan merupakan anggota ruang Hilbert itu. Nah, maka kemudian ini yang kita sebut sebagai basis eksternal itu tadi, karena kita mengambil sesuatu yang di luar ruang Hilbert untuk menyatakan anggota-anggota ruang Hilbert itu sebagai kombinasi linearnya. Tapi faktanya jalan gitu, ya secara fisik bisa digunakan. Nanti kita lihat ya untuk kasus ya, misalnya posisi tadi atau momentum dan sebagainya. Ya. Oke, sebelum diakhiri ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Oke, ya semoga jelas ya. Jadi itu persoalannya di situ. Sehingga kemudian nanti kita apa namanya lihat ya seperti apa. Ya tetap saja kemudian orang membiarkannya berlaku seperti itu. Nah, meskipun kemudian ada beberapa usaha untuk memperbaiki itu ya. Jadi konsep ruang Hilbertnya dan sebagainya. Tapi sejauh ini yang dikerjakan di kalangan fisikawan apa masih dengan menggunakan cara seperti ini dengan mengabaikan persoalan tadi. Jadi lalu menyebutnya sebagai basis eksternal gitu saja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya rasa saya cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum.